Halo dan selamat pagi kepada kita semua. Nama saya Javier Nugraha Saona dengan NIM 25020025000. Hari ini saya akan membahas soal UAS Kalkulus 1 ini. Karena di soal UAS Kalkulus 1 ini disuruh saya untuk membuat video. Dan di sini saya sudah pilih dua soal dari soalnya UAS Kalkulus. Dan saya sudah pilih dan dua soal ini yaitu yang part B, teknik integral. Ini ada dua soal saya sudah bikin. Yang pertama, apply the integration by parts to evaluate the following integrals. Ini ya, yang integralnya dan kurung in z tutup kurung pangkat 3 dz. Dan nomor 2, using the method of partial fraction, find integral 2x pangkat 3 per dalam kurung x pangkat 2 tambah 1 tutup kurung pangkat 2 dx. Ini soalnya dan sekarang kita masuk ke jawaban dan caranya ya teman-teman. Oke, kita next slide dan nah, di sini saya sudah bikin ya. Nah, pertama-tama saya bikin dulu ininya supaya lebih gampang ya. Nah, kalian bikin ini dulu soalnya kalau kalian tergantung dengan kalian sih kalau mau bikin. Nah, setelah itu kalian persiapkan. Nah, setelah itu kalian ubah dulu dengan menggunakan rumus integralnya ya. Ubah dulu yang integral ini menjadi kayak gini. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya kayak gini. Sorry. Ini ya. Ubah rumusnya. Z pangkat 3 kali 1. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, setelah itu kalau kalian sudah bikin rumusnya ini, nanti baru berubah jadi kayak gini ya. Nah, setelah itu kalian pisahkan dan persiapkan integral-integralnya menjadi dua bagian. Kan dipisah ya menjadi, ini kan jadi integral yang part pertama, ini yang kedua. Nah, ini yang pertama ya, dari U sama dengan in Z pangkat dalam kurung Z tutup kurung pangkat 3. Dan ini dV sama dengan dz ya, yang kedua. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama, berarti yang pertama ini yaitu U sama dengan in dalam kurung Z tutup kurung pangkat 3. Nah, kan di sini kan kita harus ubah dulu, ubah dan carilah derivatifnya dulu ya dari kedua sisi ini ya. Nah, menjadi kayak gini. Nah, cari dulu derivatifnya. Kalau kita sudah mencari derivatifnya, baru kita tulis jadi du sama dengan dalam kurung in dalam kurung z tutup kurung 3 tutup kurung tanda titik koma atas baru dz ya. Nah, setelah itu kalian ubah lagi menjadi kayak gini dengan rumusnya menggunakan aturan rantai ya. Aturan rantai dengan rumusnya kayak gini. Rumusnya ya. Rumusnya kayak gini. Sama dengan F lagi. Tutup kurung. Ini kali G. Nah, udah ya, kali G. Nah, di mana yang katanya ini, di mana yang G ini sama dengan in dalam kurung Z ya. Nah, setelah itu kalian jadi kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, setelah itu kalian ubah dulu lagi ya, ubah dari yang ini menjadi derivatif. Cari dulu derivatifnya, berarti yang G pangkat 3 ini menjadi 3G. 3G pangkat 3, karena cari derivatifnya. Dan in dalam kurung Z ini menjadi 1/Z, yaitu 1/Z dz ya. Nah, setelah itu kalian masukkan nilai G-nya. Nilai G sama dengan in dalam kurung Z-nya ya. Nih, pakai yang ini. Nah, berarti yang ubahnya yaitu yang ini. Yang ini ya, ubahin menjadi kayak gini. Karena kan ini G. Karena ini kan G. Berarti G sama dengan in dalam kurung Z ya. Nah, dan 3-nya dikurangi 1 menjadi 2. Nah, jadilah jawabannya kayak gini. DU sama dengan 3 in dalam kurung Z, tutup kurung pangkat 2 kali 1/Z dz ya. Nah, itulah yang jawaban yang nomor 1, jawaban 1 yang itu, tapi masih belum, karena kita harus cari yang keduanya dulu. Yang kedua yaitu dV sama dengan dz. Nah, dV sama dengan dz ini ya
sama juga kayak di atas, kita harus jabarkan dulu ya. Nah, jabarkan dulu, kita harus bikin integralnya dulu, ini juga integral. Nah, setelah itu kalian sederhanain, ini tinggal dicoret, ini dicoret. Nah, supaya sama ya, berarti tinggal V sama dengan Z ya. Nah, setelah kalian itu, nah kalian tulis jawabannya yang di atas dua ini ya, yang ini sama yang ini. Nah, berarti tinggal ditulis di bawahnya ya, nih. Nah, setelah itu, kalian bikin substitusinya yang U, rumusnya sama dengan in dalam kurung Z pangkat 3 sama dengan koma, sabar dulu ya teman-teman, koma V sama dengan Z ya, 1, DU sama dengan 3 in dalam kurung Z tutup kurung 2 kali Z DZ ya. Nah, dan DV-nya yang ini kita ubahin lagi, dan DV-nya ini rumusnya DV sama dengan 1 DZ-nya menjadi DZ dan ke dalam yaitu UDV-nya. Jadi UDV sama dengan UV sama dengan VDU. Nah, menjadilah kayak gini ya. Nah, menjadi kayak gini. Karena kan digabung. Jadi apa tuh mencari substitusinya dulu ya. Berarti digabung menjadi kayak in dalam kurung Z tutup kurung pangkat 3 kali Z integral Z kali 3 in dalam kurung Z pangkat 2 kali 1 Z dz ya. Nah, setelah itu kalian yang ini yang dari integral Z sampai 1 Z dz ini kita harus menggunakan sifat integral dulu. Sifat integralnya kayak gini ya rumusnya. Sifat integralnya A integral kali A kali F dalam kurung X sama dengan dx ya. Sama dengan dx sama dengan A kali F Tahu saya ini bukan F, kita kali dengan integralnya. Kali dengan integral ini F dalam kurung X dx ya. Ini rumusnya yang menggunakan sifat integralnya. Integralnya jadi ini dx. Nah, setelah itu kalian kan ini berarti diubah menjadi kayak gini ya. Nah, jangan lupa kalian sederhanain. Yang Z ini kan sama. Nih, Z ini dicoret ya karena sama. Jangan yang in dalam kurung Z karena ini termasuk dengan in ya. Nah, berarti dicoret menjadi in dalam kurung Z pangkat 3 dan pangkat 3 kurang 3 integral in dan kurung Z tutup kurung pangkat 2 kali dz ya. Nah, setelah itu kalian menggunakan rumus integral parsial yang hampir sama kayak di slide sebelumnya ya. Jadi ini rumusnya ya. Nah, yang in dalam kurung Z pangkat 2 kali 1. Nah, di sini saya langsung lompat karena ya agak lama ya. Saya langsung lompat. Nah, kan kita kan sudah ketemu ya, ini cuma tambah 1 aja, tambah 1. Nah, karena kan ini harus dikali dengan tambah 1 ya. Nah, setelah itu kalian harus evaluasi integralnya yang ini menjadi kayak gini. Nah, evaluasi ya integralnya dengan rumusnya seperti sama kayak tadi yang tadi di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya sama. Dan kita lanjutin dengan sekarang kita yang tadi yang kita sudah mencari evaluasi integralnya, kita sekarang yang ini harus menggunakan sifat integral yang ini ya. Nah, sifat integralnya hampir sama yang di atas ini ya. Yang ini, nah, yang sama di atas ini dengan menggunakan sifat integralnya. Nah, baru kita ubah menjadi kayak gini.
Ubah jadi kayak gini kalau kita sudah ketemu, karena kita pakai rumus sifat integral yang ini ya. Sifat integral. Setelah itu, setelah kalian ketemu dengan sifat integralnya, sudah mendapatkannya, jangan lupa kalian sederhanain lagi. Ini dicoret, ini coret. Karena kan ini Z-nya sama ya. Jangan yang in dalam kurung Z, jangan ya. Yang ini, Z yang sendirian ya. Nah, menjadilah sederhanain yaitu jadi gini ya. Nah, integral in dalam kurung Z tutup kurung dz ya. Nah, setelah itu, kalian ini ya, bikin integral parsial lagi yang sama kayak gini. Yang sama kayak ini. Rumusnya kayak gini juga sama. Rumusnya kayak gini. Dalam kurung Z tutup kurung kali 1. Nah, itu ya. Ya, menjadilah kayak gini. Kayak gini ya. In dalam kurung Z tutup kurung pangkat 3 kali Z kali Z min 3 dalam kurung in dalam kurung Z tutup kurung pangkat 2 kali Z min 2 dalam kurung in dalam kurung Z tutup kurung kali Z min integral Z kali 1/Z dz ya, baru tutup kurung. Ini dicoret juga seperti biasa ya. Nah, dicoret ya. Nah, kan ini diubah ya menjadi kayak gini. Nah, diubah jadi kayak gini, dan jangan lupa kalian sederhanain lagi ya, sederhanain nih, coret-coret. Jadilah kayak gini. Nah, menjadi kayak gini, in dalam kurung Z tutup kurung pangkat 3, dan seterusnya sampai di sini. Nah, menjadi integral 1 dz. Nah, setelah 1 dz, kalian ubah dulu yang ini dengan menggunakan integral juga ya, sama. Berarti rumusnya kayak gini, 1 dx sama dengan x. Nah, ubahlah jadi yang 1 dz, integral 1 dz ini menjadi z ya. Nah, setelah itu kalian harus sederhanain yang ini. Kalian harus sederhanain dulu ya. Sederhanain. Setelah kalian sederhanain yang ini, kan berubah jadi kayak gini ya. Nah, kalau ini kan in di sini sama ya. Nah, kalau saya sih lanjutin karena di sini tinggal kali aja. Sebenarnya itu kali ini sama kali ini. Nah, min 2 kali in Z ini jadi Z ya. Nah, ini terus ini Z yang ini, yaitu plus 2Z ya. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, setelah kalian kaliin dari dalam kurungnya, sekarang kita kaliin yang di luarnya, yaitu 3-nya ya. Jadi, min 3 kaliin Z sama juga dikaliin kayak perkalian biasa ya. Nah, dikaliin juga ya. Tuh. Nah, menjadi jawabannya in dalam kurung Z tutup kurung pangkat 3 kali Z min 3Z kali in dalam kurung Z plus 6Z kali in dalam kurung Z tutup kurung min 6Z ya. Nah, dan jangan lupa kalian tambah plus C-nya ya, karena kan ini teknik integral. Selalu tambahin plus C-nya pas di akhirannya. Nah, jadi so the answer of integral dalam kurung in Z tutup kurung pangkat 3 dz is in dalam kurung Z tutup kurung pangkat 3 kali Z min 33Z kali in dalam kurung Z tutup kurung plus 6Z kali in dalam kurung Z tutup kurung min 6Z plus C. Nah, ini ya jawabannya ya teman-teman. Jawabannya yang nomor 1A, yang part B. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 kan yang ini ya, yang tadi, yang integral 2x pangkat 3 per x pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dx. Katanya yang di soal nomor 2 ini kita disuruh pakai rumus partial fraction ya. Partial fraction. Nah, di sini saya sudah bikin dan di sini tinggal aja. Nah, pertama-tama kita ubahin dulu yang ini dengan pakai rumus, yaitu kita ubah dulu yang 2x pangkat 3 ini ya. Kita ubahin dengan rumus, dengan menggunakan rumus ini ya, dx sama dengan 1 per t. 1 per t kali dx. Kali dt maksudnya. Kali dt. Ini dt ya, dt. Nah, di mana t-nya itu sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Dan yang t di sini dan yang t sama dengan 2x ya. Nah,
Nah, menjadilah yang dx1t ini menjadi yang ini, dan 2x-nya dari t sama dengan 2x. Nah, setelah itu kalian sederhanain dari integral yang ini. Nah, ini yang dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini yang dicoret ya, ini yang dicoret. Jangan yang coret x-nya, karena x ini tetap aja, dan ini dicoret. Kenapa? Karena x ini sudah 1, berarti 3 kurang 1 menjadi 2. Ini dikurang 1 menjadi 2. Nah, menjadilah kayak gini. Jadi integral x pangkat 2 per dalam kurung x pangkat 2 tambah 1 tutup kurung pangkat 2 dt ya. Nah, setelah itu kalian yang ininya dalam kurung x pangkat 2 tambah 1 tutup kurung pangkat 2, kita harus substitusinya dulu dengan rumusnya kayak gini. Kalian kayak sama kayak ini tutup kurung tambah 1 kayak kalian biasa ya. Nih dengan T ya, dengan pakai T. Nih tambah 1 dengan memakai yaitu T ya, dengan memakai T. Nah, jadilah yang menjadi itu yaitu T pangkat 2. Jadi T pangkat 2 ya, jadi X pangkat 2 per T pangkat 2 dt. Nah, setelah itu kalian harus memakai jumlah dan kurangkan 1 plus 1 sama min 1. Nah, menjadi kayak gini. Nah, jadi X pangkat 2 plus 1 min 1 dt. Karena di sini tidak ada hitungan, jadi kita harus tambah plus 1 sama min 1. Nah, setelah itu kalian yang X pangkat 2 yang tadi, kita harus substitusinya dulu. Kita harus substitusi yang X pangkat 2 plus 1 ini dengan memakai rumus yang T. Yang T ini ya. Yang X pangkat 2 plus 1 ini kita ubahin menjadi T min 1 per, jadi T min 1 per T pangkat 2 dt ya. Nah, setelah itu kan kalian sudah ketemu ya. Kita dipecah menjadi 2 pecahan ya. Menjadi 2 pecahan, berarti menjadi kayak gini. Yang T jadi T per T pangkat 2 min 1 per T pangkat 2 dt ya. Nah, setelah itu kalian sederhanain kayak gini di atas juga sama ya. Ini juga menjadi 1 per T min 1 per T2. Kenapa nggak yang ini? Karena ya di sini nggak ada T-nya. Karena ini cuma 1. Kalau nggak ada, nggak usah disederhanain. Tetap saja ya, jadi 1 per T min 1 per T pangkat 2 dt ya. Nah, setelah itu kalian ubah dulu. Ubah yang 1 per T ini min 1 per T pangkat 2 dt ini diubah menjadi sifat integral. Rumusnya kayak gini ya. Rumusnya ini F dalam kurung ini plus ini G dalam kurung X dx sama dengan dalam integral dalam kurung F dalam kurung X dx terus ini integral G dalam kurung X tutup kurung dx ya. Nah, inilah rumus sifat integralnya, dan rubahlah menjadi kayak gini ya. Jadi integral 1 per T min integral 1 per T pangkat 2 dt ya. Nah, setelah itu kita ubah yang ini dengan menggunakan sifat yang ini. Sabar. Kita menggunakan dengan sifat yaitu integral 1 per X dt ya. 1 per X dx sama dengan garis lurus X nih. Nah, maksudnya bilangan kompleks ini. Oke, yang integral seperti ini kita ubahin menjadi bilangan kompleks T yang ini ya. Nah, karena kan ini rumusnya dari sini. Rumusnya dari sini ya. Kita ubahin ya. Dan yang
Yang apa tuh, yang integral seperti pangkat 2 ini kita ubahin sama yang kayak tadi dengan rumusnya. Sebenarnya kayak gini ya rumusnya. Rumusnya yaitu gini. Rumusnya integral 1 ini 1. Ini integral dulu 1 per x n sama dengan 1 per x pangkat n dx sama dengan min 1 per n min 1 tutup kurung kali x sama dengan pangkat n kurang 1. Bukan sama dengan ya, x pangkat n kurang 1. Terus n sama dengan silang 1. Nah, menjadilah kayak gini jawabannya, menjadi kayak gini, min 1 dalam kurung min 1 per t. Nah, setelah itu kita sudah ini dicoret, menjadilah kayak 1 per t dt ya. Nah, ini diubah menjadi plus. Nah, setelah itu yang t yang tadi ya, yang t yang ini kita ubahin dengan masukkan nilai, yaitu rumusnya t sama dengan x pangkat 2 plus 1. Kita ubahin yang bilangan kompleks t yang ini kita ubahin menjadi t sama dengan x pangkat 2 plus 1 dengan ke dalam substitusinya ya. Menjadilah kayak gini, bilangan kompleks x pangkat 2 plus 1 per x pangkat 2 plus 1. Dan jangan lupa kalian tambahin plus c-nya ya. Nah, jadilah jawabannya yaitu so the answer of integral 2x pangkat 3 per x pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dx is in x pangkat 2 plus 1 plus 1 per x pangkat 2 plus 1 plus c ya. Oke ya, ini ya. Oke ya, ini jawabannya. Jawaban yang nomor 2. Oke semua, sampai di sini saja karena saya sudah membahas 2 soal yang part B yang teknik integral. Dan kalian sudah melihat tadi yang soal dan jawabannya dan caranya. Semoga kalian bisa menjawab soal dengan benar dan kalian menjadi sukses di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa ya.